Kalian ada yang sadar nggak ya Tretan? Kita hidup di negara Republik Indonesia. Negara ini merdeka sudah berapa tahun ya Tretan? 70 berapa tahun? Intinya 70 ke atas lah sampai lupa. Sama hari kemerdekaan negaranya sendiri lupa. Ya nggak apa-apa lah. Meski kita lupa, tapi kita kan tidak melupakan jati diri kita. Daripada mereka yang pura-pura mau jadi bagian dari negara, tetapi ada yang sadar nggak Tretan ya? Apa namanya? Kita pernah berpikir nggak? Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau negara sudah merdeka, maka rakyatnya akan sejahtera. Kata siapa itu? Yang terjadi di Konoha justru sebaliknya. Seperti itu. Coba bayangkan ya Tretan. Kita ini sudah hidup di 4.0. Kita sudah zaman generasi Gen Z. Artinya seiring berjalannya waktu, maka kita hidup ke depan itu akan tambah semakin modern. Bayangkan Tretan, di luar sana negara-negara dengan kemajuan teknologi dan pengetahuannya itu sudah menciptakan berbagai ilmu pengetahuan. Sudah ada yang bisa menerjunkan orang terjun ke luar angkasa. Ada negara yang sudah menciptakan nuklir dan lain sebagainya. Apakah negara kita bisa meniru mereka? Ya bisa lah, sesuai dengan keinginannya. Sebelum dilanjut pembahasan, maka saya harus minum kopi dulu Tretan. Mantap betul. Negara-negara yang lain itu ya Tretan, itu sudah ada yang menciptakan nuklir, sudah ada yang menciptakan otonomi buatan. Intinya negara-negara lain ini sudah berkarya demi kemajuan bangsa dan negaranya. Indonesia bagaimana bisa mau maju dan berkembang ya Tretan? Wong meneliti ijazah saja palsu atau asli mereka bingung. Ada yang tersindir nih. Terus kenapa kok ngomong ijazah? Ini kan hanya perumpamaan saja Tretan. Ada yang tersindir nggak? Ada yang sindir ya? Ada yang tersindir. Masa daya tersindir? Ya sudah, kalau merasa tersindir ya gimana lah. Jadi kalau negara-negara lain ya Tretan, isinya itu keren. Perang, genosida, adu mekanik misalkan. Di negara sendiri remedi urusan satu kertas. Tetapi bagaimanapun ya Tretan, kita selaku warga negara yang mencintai tanah air, kita harus terima apa adanya, meski dada ini terasa sedikit sesak. Ya bagaimana Tretan, wong kita sudah diciptakan jadi warga negara Indonesia. Ya kalau boleh milih ya Tretan,
sama Tuhan. Mungkin dulu sebelum kita lahir ke dunia, mas saya pengen jadi warga negara Amerika, saya pengen jadi negara Uni Emirat Arab, pengen jadi warga negara Jepang. Kita sudah lahir besar jadi negara Indonesia, mau gimana lagi, ya sudah kita terima. Ya kita terima dengan segala konsekuensinya. Seperti itu. Maka dulu orang-orang terdahulu, maksudnya ini ya Tretan, banyak yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu sejatinya itu sulit diraih ataupun didapatkan. Beruntung pada waktu itu ada tokoh aktivis yang sangat begitu vokal dan dia dijuluki sebagai Bapak Proklamator, yaitu Insinyur Soekarno. Andai saja nggak ada Soekarno, siapa ya Tretan? Ya bisa jadi kan tokoh-tokoh yang lain. Seperti itu. Jadi untuk memerdekakan sebuah negara itu bukan hal yang mudah, Tretan. Maka butuh legitimasi. Setelah merdeka, diombang-ambing negaranya. Bener itu kata Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menyentil soal kayu gelondongan di musibah bencana Sumatera dan Aceh. Katanya para penjajah yang menjajah negara ini, yaitu orang luar Belanda, itu tidak merusak kekayaan alam. Kenapa diri kita sendiri setelah mendapatkan kemerdekaan kok alamnya dirusak? Ada yang tersindir nih. Seperti itu. Meski demikian ya Tretan, sebetulnya masalah yang terjadi saat ini itu masih berhubungan dengan masalah yang sebetulnya itu terjadi di tahun lampau, di masa-masa sebelumnya. Seperti itu. Terus apakah negara ini waktu di awal-awal merdeka apakah tidak ada masalah? Yang namanya masalah itu pasti ada Tretan. Tetapi konflik intervalnya, konflik horizontalnya itu mungkin tidak separah saat ini. Kalau di negara kita ya Tretan, bukan hanya persoalan konflik, tetapi lengkap dengan perilaku korupsi serakahnya. Betul kata Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika ditanya oleh Ki Kendi, siapakah yang layak memimpin negara Indonesia? Maka kata Gus Dur, terlebih dahulu sebelum bertanya kepada publik, maka tanyalah pada diri kita sendiri, katanya. Kesadaran kita sendiri. Diakui atau tidak, pasti kita sudah mengakui negara kita itu kaya dengan segala potensi sumber daya alam. Tetapi kenapa ketika negara kita berjajar dengan negara-negara lain, kok kita tampaknya sebagai negara yang paling melarat? Kalian sadar nggak? Kenapa kita justru rakyatnya semakin hari kok kayaknya tambah melarat? Apa katanya? Karena korupsi tidak diberantas secara sungguh-sungguh. Dari Soekarno sampai Prabowo itu sudah ada berapa presiden ya? Kita hitung ya. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo.
ada 8 presiden sudah. Tetapi di balik semua itu, ya yang namanya juga masalah korupsi ya Tritan, ya tetap dipeliharalah seperti itu. Itu sudah menjadi sebuah ciri khas di negara kita. Bukan hanya pejabat-pejabat sekelas seterata dengan menteri dan presidennya, Tritan. Itu beda persoalan di berbagai daerah. Korupsi-korupsi yang paling kecil yang itu terjadi mulai dari desa. Enggak tahu ya Tritan, kenapa kok kayaknya masalah korupsi yang terjadi di negara kita itu tampaknya itu sebagai sebuah ciri khas seperti itu. Tetapi ya Tritan, meski demikian, meski kita hidup di negara hidup di negara di persimpangan jalan, maka masih banyak warga negara yang punya cita-cita mulia, yang punya hati nurani untuk tetap memiliki Indonesia. Itu harus tepuk tangan Tritan. Seperti itu. 8 presiden sudah memimpin negara Republik ini. Rakyat itu sudah menggantungkan harapan dan cita-citanya kepada mereka masing-masing. Ada presiden yang sudah purna tugas, ternyata diobok-obok ijazahnya katanya sih palsu. Betul-betul memprihatinkan ya Tritan. Di awal-awal mengeluk-elukan, menjago-jagokan, wah dia jadi adib. Setelah jadi presiden dan purnakat, ijazahnya palsu katanya. Tapi ini mau disalahkan sama siapa, yuk? Mau disalahkan sama siapa? Ya salahkan pada diri kita sendiri. Suruh siapa kalian mengidolakan dia? Kalau saya pribadi, maaf ya, sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden tidak pernah memilih dia. Maaf ya. Saat ini saya betul-betul menggantungkan harapan kepada Bapak Presiden Prabowo. Jadi minta tolong Bapak Prabowo, karena Bapak benar-benar mendapatkan mandat kepercayaan dari rakyat. Please Pak, percayaan ini jangan disia-siakan. Saya mau minum dulu. Iya, harus tegas. Jangan mencah-mencleh. Bapak punya janji politik, punya janji program kepada rakyat ya, Bapak Prabowo. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak. Pak, katanya Bapak mau mereformasi Polri. Ini sampai sudah pindah tahun, pindah kalender Pak. Dari 25 ke 2026. Kok sampai sekarang belum Pak? Ada apa sih Pak? Kok program reformasi Polri ini belum dilaksanakan? Saya dapat kabar katanya Bapak masih setengah hati untuk melanjutkan program ini. Apa betul itu Pak? Ayolah Pak. Harapan dan keinginan dan cita-cita masyarakat ini jangan sampai dikecewakan Pak. Karena Pak, diakui atau tidak, sejatinya Kapolri ini memang harus diganti sudah Pak. Tetapi kenapa kok sampai sekarang nggak diganti Pak? Apa jangan-jangan betul ya rumor yang berkembang di lapangan bahwa meski Prabowo itu sudah menjadi presiden,
tapi rasa-rasanya masih ada unsur campur tangan dengan kelompok-kelompok tertentu. Saya tidak sebut mereknya, Pak. Saya tidak sebut mereknya ya, biar masyarakat paham sendiri. Masa, Pak, melempem kayak gini, Pak? Ayo dong, Pak, jalankan, Pak. Rakyat semuanya itu yakin semua apa yang digagas oleh Bapak Prabowo. Masa setelah melempar pernyataan tetapi tidak ada tindakan, jadi masyarakat hanya tinggal harapan.